Saudari-saudara terkasih, membaca bacaan pada hari ini, baik bacaan pertama maupun bacaan ketiga, saya teringat akan pengalaman pribadi bahwa suatu saat setelah saya ditapiskan, mendapat tugas yang saya harus mengganti misionaris yang punya karisma. Dia menjadi pembimbing saya waktu saya tahun pastoral di Surakarta, dan pada saat saya ditapiskan dia menjadi pendamping ataupun ketua salah satu yayasan di Yogyakarta. Dan pada saat saya diberitahu oleh atasan saya bahwa akan ditugaskan mengganti dia, saya merasa khawatir apakah saya bisa melakukan itu, karena saya merasa dan saya melihat bahwa itu merupakan awal perpindahan dari misionaris ke pribadi-pribadi yang dari asli Indonesia. Tapi suatu saat saya merenungkan, kalau Tuhan memberi tugas, tentu Tuhan akan memberikan jalan. Itu pula yang kami coba untuk hayati dalam tugas selanjutnya. Dalam bacaan Injil kita mendengarkan bahwa pada suatu saat Tuhan Yesus telah memberitahukan bahwa Ia harus menderita, wafat, dan akan disalib. Dan ini merupakan satu perasaan, satu kehilangan besar. Ia telah menjadi guru sekaligus pelindung bagi para rasul. Dan akan ada perpisahan antara Tuhan Yesus dengan para murid. Tuhan Yesus melihat bahwa para rasul mulai khawatir ataupun gelisah, sehingga Tuhan Yesus berpesan seperti yang kita dengar dalam bacaan ketiga, "Janganlah gelisah hatimu, kalau aku pergi kepada Bapa, kamu akan bergembira, karena Bapa lebih besar daripada aku. Selain itu, aku akan mengutus Roh Kudus, Roh Allah sendiri, yang akan mengingatkan dan juga akan mengajarkan dan membimbing segala sesuatu yang telah kuwartakan padamu." Apa yang diwartakan, diungkapkan, disabdakan oleh Tuhan, itu bisa menjadi pegangan bagi para rasul. Pada awalnya, mereka lalu bersatu setelah kita tahu setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan meminta supaya mereka pergi ke Yerusalem. Apa maksudnya? Tuhan meminta mereka berkumpul di satu tempat supaya berkumpul bersama para rasul dan para murid lain yang percaya kepada Tuhan Yesus, bersama-sama berdoa mohon datangnya Roh Kudus. Dan itu mempersatukan mereka semua. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul bacaan pertama, bagaimana mereka mendadak menghayati kehidupan pada saat itu. Mereka saling bersekutu, bersatu hati, dan berbagi dalam kehidupan bersama. Mereka saling meneguhkan. Itu yang membuat para rasul dan para murid pertama menjadi makin teguh dan merasa saling diteguhkan satu sama lain. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Petrus yang diangkat menjadi kepala, di atas wadas batu ini akan kudirikan gerejaku. Sabda Tuhan Yesus menjadi nyata karena para rasul mulai diutus tersebar ke berbagai penjuru. Ada yang di daerah luar Yahudi, ada yang di Yerusalem, ada di tempat lain. Dan membuat mereka mengalami pengalaman yang berbeda satu sama lain. Kita mendengar dalam Kisah Para Rasul bacaan pertama, Paulus, Silas, dan Barnabas berjumpa dengan pengalaman yang tidak dijumpai di Yerusalem di daerah Yahudi. Dan mereka membawa hal itu dalam pembicaraan bersama.
Apa yang dilakukan Paulus bersama Barnabas, mereka melihat sesuatu yang berbeda, mencoba memaklumi, tapi juga sekaligus mencoba mencerna apakah hal itu baik diteruskan atau tidak. Karena itu mereka membawa kepada Petrus dan rasul-rasul lain. Kita tahu dalam bacaan pertama tadi, kita mendengarkan bagaimana Petrus bersama rasul-rasul lain berkumpul dan mereka bersatu hati dalam membicarakan masalah yang dihadapi oleh Paulus, Barnabas, dan Silas. Mungkin tidak hanya yang dihadapi oleh Paulus dan Barnabas, masih ada masalah-masalah lain. Menarik dalam bacaan yang pertama diungkapkan bahwa mereka sepakat bulat, satu hati dalam mengambil keputusan. Petrus yang menjadi pimpinan pada saat itu mengungkapkan bahwa kami di bawah bimbingan Roh Kudus satu hati untuk memutuskan, menghargai dan tidak memberikan beban kepada orang-orang yang bukan Yahudi, sama seperti yang dihayati oleh orang-orang Yahudi. Dan ini melegakan, karena mereka bisa mendengarkan pendapat pribadi dari pengalaman pribadi para rasul satu sama lain. Tidak ada yang ngotot ataupun tidak ada yang bertahan pada pendapatnya sendiri, tapi bisa membuka hati, bisa mendengarkan, dan bisa menerima, menghargai, dan membahas bersama sehingga terjadi keputusan. Apa yang terjadi di Yerusalem itu merupakan sinode yang pertama dalam kehidupan gereja perdana, dan ini menjadi model ataupun contoh kehidupan gereja selanjutnya. Kita tahu bahwa dalam kehidupan gereja tiap kali para pimpinan gereja berkumpul mengadakan konsili. Konsili Vatikan. Konsili ini merupakan kumpulan para pimpinan gereja yang tersebar di seluruh dunia untuk membahas bersama apa yang dihadapi oleh gereja, entah tanda-tanda zaman ataupun tantangan apa yang dihadapi oleh gereja. Kalau Paulus, Petrus, dan rasul-rasul lain yakin bahwa Roh Kudus ini yang membimbing, dan kita yang menjadi penerusnya, gereja yang hidup pada masa kini mempunyai keyakinan yang sama bahwa Roh Allah tidak hanya membimbing para rasul pada saat berkumpul di Yerusalem, Petrus dan kawan-kawannya, tapi seperti pesan Tuhan Yesus, Roh Allah akan menyertai peziarah hidup kita, peziarah hidup umat beriman dimanapun dan kapanpun. Kalau selagi berziarah kita merasakan bimbingan Roh Allah di dunia ini, persatuan pendampingan Tuhan, tapi pada saatnya kita akan merasakan persatuan itu dalam kehidupan selanjutnya. Apa yang dialami, yang dilakukan oleh gereja perdana diharapkan bisa menjadi pola bagi kehidupan kita, di mana tidak hanya para gembala ataupun juga para uskup ataupun para kardinal yang diharapkan sepakat satu hati, tapi kita semua sebagai anggota gereja diharapkan bisa mempunyai hati yang terbuka untuk melihat tanda-tanda zaman, menghargai, dan juga bisa mengadopsi sejauh mungkin itu selaras dengan iman dan kepercayaan kita. Ini membutuhkan keterbukaan hati dan kebesaran hati untuk bisa mendengarkan dan membuka hati. Dalam kehidupan keluarga pun kita juga tidak boleh ngotot ataupun satu sama lain, antara suami dan istri, antara anak dan orang tua. Kita mencoba untuk membuka hati, mendengarkan,
dan bisa menghargai apa yang terjadi dalam lingkungan dekat kita. Marilah kita mohon dalam peran Ekaristi pada petang hari ini. Semoga kita mau membuka diri terhadap bimbingan Roh Allah yang menyertai hidup kita, sehingga kita dimampukan untuk menghargai dan juga mendengarkan dan punya hati yang terbuka dalam hidup kita. Dalam harapan itu,